Lucu, bener-bener lucu. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku mantan pendeta itu ya mungkin pendeta dari sekte alias bidat. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mengaku mantan pendeta itu marak dilakukan oleh para mualaf akhir-akhir ini. Karena kalau ngaku mantan pendeta itu pasti levelnya lebih tinggi kalau mereka nanti ada di seberang. Dan yang pasti ladang mereka juga menjanjikan. Panggilan akan semakin banyak, undangan banyak, amplopnya lebih tebal. Makanya berbondong-bondong mualaf ngaku-ngaku mantan pendeta. Meskipun tidak pernah sekolah teologi, ngomong aja belepotan. Bahkan ada seorang mualaf yang ngakunya lulusan dari Israel, tapi tidak menjanjikan. Siapa dia? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Saya sebetulnya sudah di atas, kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah Nasrani, yang waktu saya di Islamologi, di teologi ya, ada memang Islamologi, tapi hanya nyebut Nasrani tok. Saya selidiki Nasrani itu apa sih? Nggak taunya saya masuk sekarang Nasrani, tapi harus ke Yerusalem. Makanya saya di kaset saya alumnus Nasraya Yerusalem Yisrael Hebrew. Lucu ya Bapak ini. Dia mengatakan bahwa levelnya lebih tinggi dari Kristen. Dia satu level di atas Kristen dan disebut dengan Nasrani. Saya baru tahu loh. Jujur saya baru tahu kalau ada level lebih tinggi dari Kristen dan disebut dengan Nasrani. Sebenarnya siapa sih Nasrani? Apakah Nasrani ini sebutan juga untuk orang Kristen? Mari kita membongkarnya. Jadi, Nasrani ini adalah sebuah sekte atau bidat gnostik yang berpaduan dengan ajaran Yudaisme atau ajaran Yahudi yang sangat kuat. Dia menggabungkan antara ajaran gnostik dengan hukum Taurat, bahkan sampai kepada aturan-aturan yang sangat ketat. Nah, bidat ini sudah ada sebelum Kristen. Jadi sebelum Kristen ada, bidat ini sudah eksis. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, bidat ini disebut dengan Nasoraion Haireseus, yang berarti adalah bidat atau sekte Nasrani. Sekte ini bukanlah orang Kristen. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang orang Kristen, tapi berbicara tentang sekte gabungan antara Gnostik dengan ajaran Yahudi yang menjalankan hukum Taurat dan aturan-aturan yang sangat ketat. Jadi kalau Bapak ini tadi ngomong dia dari Nasraya Yerusalem Yisrael Hebrew. Sebenarnya kata Nasraya ini saya tidak tahu berasal dari kata apa dan dari mana. Mungkin ini kata karangan Bapak ini ya. Tapi sekte ini dulu menyebut diri dengan Nasorea atau Natsoraya. Mungkin Nasraya tadi itu adalah singkatan dari Natsoraya, dari nama asli sekte ini. Dalam bahasa Syrianya adalah Natsar. Mungkin Bapak ini benar-benar bidat ini, sekte, benar-benar sekte Nasrani. Jadi dari kata yang sudah saya jelaskan tadi itu sejarahnya, bahwa sekali lagi Nasrani bukanlah Kristen, melainkan adalah bidat atau sekte. Nah, Nasoraion itu berbeda dengan Nasoraios. Tadi kalau saya sampaikan Nasoraion itu adalah sekte Nasrani. Tapi Nasoraios itu menunjuk dan hanya digunakan satu-satunya di dalam Alkitab untuk Yesus yang adalah orang Nazaret. Bisa dilihat di dalam Matius 2 ayat yang ke-23.
Dan di dalam Alkitab, pengikut Yesus tidak disebut dengan Nasrani, melainkan disebut dengan Kristen. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di mana dalam ayat ini pengikut Yesus disebut dengan Kristianos, yaitu the follower of Christ. Artinya para pengikut Kristus. Jadi kalau Bapak ini dari Nasrani, berarti bukan Kristen, asli bidat atau sekte. Nah, kata Nasrani muncul dan kemudian baru marak digunakan untuk menyebut orang Kristen setelah kata ini dipakai oleh Islam yang menyebut orang-orang Kristen atau kelompok Kristen dengan sebutan Nasrani dari bahasa Arab Nasoroh. Yang kedua, Bapak ini ngaku lulusan dari alumnus dari Israel, Nasraya, Yerusalem, Yisrael, Hebrew. Kok bahasanya tumpang tindih ya? Setelah saya cek di internet, ini nggak ada di internet. Coba Bapak Ibu pause video saya, cari di internet apakah ada Nasraya, Yerusalem, Yisrael, Hebrew. Nggak ada. Kalau universitas atau Hebrew University ada, tapi kalau yang disebutkan Bapak ini nggak ada. Ini jelas-jelas ngarang alias bohong beneran nih Bapak ini. Kok bisa-bisanya ya dia sampai berbohong seperti ini di era kemajuan internet yang sangat luar biasa. Karena kebodohan-kebodohan seperti ini akan mudah terdeteksi. Jadi Bapak ini ngakunya lulusan Israel. Di video selanjutnya, Bapak ini ternyata hanya lulusan dari Semarang. Ngakunya ya. Mari kita melihat video berikut ini. Saya mengambil pensiun dini dan saya hijrah ke Jawa dan saya mengambil sekolah teologi di Boanerges Semarang. Kenapa? Karena saya sudah mulai terlibat dengan yang namanya penginjilan dan pelayanan kepada jemaat-jemaat yang beragama Kristen. Bagaimana? Anda percaya dengan orang model begini, dengan mualaf-mualaf begini, ngaku lulusan Israel, ternyata hanya lulusan Semarang katanya. Dan di video yang saya tunjukkan tadi itu, nanti saya kasih linknya ya di kolom komentar, supaya Bapak Ibu bisa melihat. Bapak ini di kesaksian awalnya bersama almarhum Ustadz Moko Ginta, itu tidak pernah menyebut dia lulusan Israel, hanya pernah bergabung dengan kelompok mesianik di Jakarta, bukan alumnus Israel. Kasihan saudara-saudaraku muslim ini, dibohongi dengan mualaf-mualaf model begini. Lucu, bener-bener lucu. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku mantan pendeta itu ya mungkin pendeta dari sekte alias bidat. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita dan menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.